أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam sesi yang keempat, membahas di buku pertama dasar-dasar pengobatan dan bab 1 pengantar, poin keempat tentang pentingnya belajar menjadi terapis diri bagi calon peserta umroh haji. Mengapa sangat disarankan bagi peserta calon peserta umroh dan haji? Pertama, karena hampir sepanjang hari sejak berangkat sampai pulang, khususnya selama di tanah suci, lebih banyak melakukan kegiatan fisik. Termasuk sholat itu adalah kegiatan fisik juga. Dan di sana sholatnya luar biasa ya, terus menerus, berlipat-lipat daripada di tanah air. Umumnya begitu semangat para jamaah. Semalas-malasnya kita ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram misalnya, hanya 1-2 waktu atau tempat menginap kita di ring 1, tetap saja kita akan berjalan cukup jauh. Dari pintu gerbang ke titik tengah Masjid Nabawi saja hampir 200 meter lebih. Apalagi di Masjidil Haram sekitar 500 meteran. 3, manakala sakit maka rugi besarlah kita karena menyanyiakan kesempatan yang waktunya sangat terbatas di tanah suci ini. Jika kita sakit, apalagi sulit berjalan, maka akan merepotkan orang lain yang juga perlu memaksimalkan ibadahnya selama di tanah suci. Jadi kemabruran kita tentu akan terpengaruh. Saudara sekalian, saya menggambarkan ya pengalaman saya sewaktu haji tahun 2005 itu, selama 40 hari saya berjalan lebih dari 500 km. Lebih dari 500 km. Jadi dari sini sampai ke Solo ya, lebih sampai ke Ngawi 500 kilo. Itu selama 8 hari saya tinggal di ring 3, agak jauh. Jadi agak jauh ke sini nih. Ini sebenarnya ring 1, ring 2 dari sini. Ini dari ring 3. Itu lebih dari 2 kilo. Tapi kalau rata-rata 2 kilo saja, 5 waktu saya pulang pergi 4 kilo kali 5, 20 kilo satu hari, kali 80 hari berarti 160 kilo selama 8 hari. Ini belum lagi jalan-jalan di tempat-tempat tertentu di sini, di keliling-keliling Masjid Nabawi ya. Itu juga belum semuanya kita datangi karena sangat luasnya dan kepadatan kita di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram ini lebih jauh lagi, di sini 32 hari ya. Dan kita tahu bahwa Masjidil Haram ini, kalau Masjid Nabawi itu 23 hektar luasnya, kira-kira 23,5, di sini hampir 50 hektar. Di titik tengahnya saja hampir 500 meter dari ujung. Apalagi tinggalnya waktu itu saya agak jauh di Ajijiyah, daerah-daerah sini Ajijiyah. Di Ajijiyah itu 4 kilo. Terowongannya sendiri 1,5 kilo, termasuk terowongannya itu 1,5 kilo. 4 kiloan totalnya. Tapi saya kadang naik bus, ya terutama di terowongannya ini, karena panas sekali di sini di terowongan. Itu kalau kita hitung rata-rata 2 kilo aja ya sekali jalan. Kalau sehari itu mungkin 3 kali saya sehari 6 kilo
Jadi asar maghrib isya jadi satu, zuhur sendiri, waktu tahajud dengan subuh sendiri, tiga kali waktu, 3 kali bolak-balik. Jadi 2 kali 3, 6 kilo, 30 hari, 300, 130, rata-rata 6 kilo, hampir 200 kiloan ya. Belum itu rata-rata 2 kilo, sebetulnya lebih. Belum di tempat-tempat lain, jalan ke di Mina, Musdalifah, terus di tempat-tempat lainnya ya. Ini kan terjal-terjal tempatnya. Ini lebih dari 500 kilo hitungannya. Ini luar biasa sekalian. Jadi kalau kita tidak sehat fisik, sayang, ini luas sekali jalannya. Kita harus bisa menelusuri jalan-jalan yang bersejarah. Setiap langkah tapaknya di daerah Tanah Suci ini, maka ini bersejarah, mengingatkan perjuangan Nabi Muhammad SAW bagi kita sekalian. Karena itu sekalian, saya ingin memberikan gambaran materi apa yang kira-kira dibutuhkan nanti yang akan kita sampaikan untuk belajar menjadi terapis diri bagi jamaah umroh haji. Pertama, herbal utama dan terbaik sepanjang masa. Kita punya beberapa herbal utama ya, baik mulai di ini murah-murah sekali. Dan caranya, manfaatnya seperti apa nanti kita gambarkan sedemikian rupa. 2, cara jalan cepat yang tidak cepat lelah, sehat untuk seluruh tubuh, bukan hanya cari keringat, tapi semua badan kita bergerak, bukan hanya rangka saja, tapi juga tulang belakang, kepala, pundak, kaki gitu. Ini terutama jalan cepat yang sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Jadi di tanah air olahraga fisiknya cukup cara jalan cepat saja seperti ini. Insya Allah kita kupas kemudian nanti. 3, salat sempurna sehat bahagia. Ini syarat khusyuk. Jadi mulai bergerakan pernapasan ya, tumaknina, ini sedemikian rupa. Insya Allah banyak hal baru yang akan kita sampaikan nanti, yang itu semakin kita mempermudah sholat. Jadi kalau sholat kita sebanyak apapun, sholat kita selama apapun tidak akan lelah. Jadi ketika kita kembali ke rakaat awal lagi, mulai sholat lagi, itu tidak capek, justru akan seolah-olah seperti mulai sholat. Insya Allah kita kaji bersama nanti. Yang keempat, cara belajar tahsin tajwid yang mudah dan sempurna. Ini penting karena di Makkah, di Madinah, kita isi waktu-waktu dengan baca Al-Quran. Kebanyakan kita ini sayang sekali ya, dari sedikit orang Indonesia Muslim yang bisa baca Al-Quran pun belum sempurna sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Al-Fatihah saja ini banyak kita yang masih mengabaikan betapa pentingnya, karena itu salah satu yang wajib di dalam sholat. Inilah pentingnya, insya Allah belajar tahsin secara kilat, bisa belajar sendiri. Dan kelima, bekam mandiri ya, untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita supaya sel-sel tubuh kita bisa berproses dengan baik. Keenam, ruqyah mandiri. Ayat-ayat ruqyah insya Allah nanti cara-caranya kita kupas dengan cara yang mudah. Asal kita bisa baca Al-Quran, maka kita sesungguhnya bisa untuk meruqyah secara mandiri. Demikian sekalian. Sebagai kesimpulan saya sampaikan, pertama adalah ibadah umroh ini adalah puncak ujian kesehatan fisik dan jiwa, dan belajar menjadi terapis diri adalah salah satu cara upaya untuk memperoleh kemabrurannya. Sebab jamaah haji, jamaah umroh akan optimal dalam beribadah, senang dan bahagia dalam beribadah, mudah, ikhlas dan sabar dalam beribadah, manakala fisik dan jiwa dalam keadaan sehat dan maksimal. Kedua, pembimbing dan pengelola umroh haji sejak di tanah air harus sudah memfasilitasi, membimbing dan membekali jamaahnya untuk bersiap tempur di medan tanah suci. Bukan dari sisi materi saja, tapi juga dari sisi persiapan kesehatan fisik. Bahkan nanti yang memiliki penyakit akut dan berat sekalipun, jika dapat mengikuti bimbingan dan latihan untuk sehat, insya Allah
berangkat dalam keadaan sehat dan sembuh. Tidak akan membebani pembimbing atau jamaah lain yang sehat untuk selalu membantu yang sakit, apalagi harus dituntun dan ditungguin terus ya. Tentu jamaah tidak akan keberatan dan bahkan senang jika sekalipun ada tambahan kegiatan dan juga tambahan biaya, karena masing-masing jamaah memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda dalam hal kesehatan. Sekalipun memiliki judul sakit yang sama, belum tentu solusinya sama, karena ada pengaruh jiwa, mental, penyebab dan latar belakang yang berbeda. Demikian sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.